Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan mie bakar Bude. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nima Deulan Pratiwi, selaku moderator dengan NPM 3 angka di belakang 008, dan teman-teman saya Imade Wahyu Nandawi Guna 011, Gabriela Putu Maria Audina 019, Komang Ardi Prihanala 055, dan Niputu Oktavioni 059. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pokok materi. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan dan analisis data, bab 5 simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang mempunyai peranan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. UMKM Mie Bakar Bude dimiliki oleh kalangan remaja milenial yang bernama Arhirah Wardah Rustam yang terinspirasi dari UMKM di Kota Malang yang menjual mie bakar. Promosi yang dilakukan melalui media sosial, penjualan UMKM Mie Bakar Bude meningkat cukup pesat. Oleh karena itu, Mie Bakar Bude membuka gerai online dengan mendaftarkan di aplikasi GoFood, sehingga mengalami peningkatan penjualan. Berdasarkan wawancara, permasalahan yang terjadi pada UMKM Mie Bakar Bude yaitu konsumen maupun pelanggan sering mengeluhkan tentang kualitas produk sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang telah dikemukakan, maka kami melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Mie Bakar Bude. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kualitas produk mie terhadap kepuasan pelanggan pada UMKM Mie Bakar Bude? 1.3 manfaat penelitian yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti. Peneliti dapat mengaitkan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan fenomena terkini yang terjadi. Yang kedua, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi di bidang pemasaran untuk pengembangan usaha bisnis. Yang ketiga, bagi universitas, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan memberikan kontribusi pada pengembangan studi mengenai pemasaran. 1.4 Sistematika penulisan, yaitu ada bab 1 sampai bab 5. Bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 landasan teori. Pada landasan teori dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama 2.1.1 kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk merupakan kemampuan dari suatu kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa yang membedakannya dari produk lain. Produk dalam memperagakan fungsinya termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Ciptono dan Chandra menjelaskan bahwa produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen yang dapat berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian dapat digunakan atau dirasakan oleh pelanggan. Agar menarik pelanggan, suatu produk harus memiliki kualitas, desain, bentuk, dan ukuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk ada 8. Yang pertama, performance, yang kedua, features, yang ketiga, reliability, yang keempat, conformance, yang kelima, durability, yang keenam, serviceability, yang ketujuh, aesthetics, yang kedelapan, preference. Baik, materi selanjutnya mengenai kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller mengungkapkan kepuasan pelanggan ialah ungkapan dari perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul dari perbandingan hasil kinerja suatu produk yang diyakini tersebut. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapan. Faktor kepuasan pelanggan antara lain yaitu ada pertama, kualitas produk, yang kedua, kualitas pelayanan, yang ketiga, emosional, yang keempat, harga, dan yang kelima itu ada biaya. Baik, selanjutnya mengenai materi indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama ada overall satisfaction atau kepuasan keseluruhan, yaitu hasil evaluasi dan pengalaman konsumsi sekarang yang berasal dari kebiasaan, kendala, dan standarisasi produk. Yang kedua ada confirmation of expectation atau konfirmasi harapan, yaitu tingkat kesesuaian antara kinerja layanan dan harapan pelanggan.
Yang ketiga ada comparison of ideal atau perbandingan yang ideal, yaitu kinerja produk atau jasa dibandingkan dengan kondisi ideal terjadi menurut persepsi pelanggan. Baik, selanjutnya mengenai kerangka konsep penelitian, yang dimana variabel bebasnya itu kualitas produk atau X dan variabel terikatnya itu kepuasan pelanggan atau Y. Baik, selanjutnya mengenai hipotesis penelitian. Kualitas produk merupakan faktor penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2015, kualitas produk adalah sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahira et al. Tahun 2021, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut, yaitu kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan UMKM mie bakar bude. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Penelitian dilakukan di UMKM Mie Bakar Bude yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria 1, nomor 70, Padang Sambian, Kelot, Denpasar Barat. Objek penelitian ini adalah pelanggan yang telah berbelanja berulang kali di UMKM Mie Bakar Bude terkait dengan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelanggan mie bakar bude sebanyak 3.037 orang, dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Untuk menentukan banyaknya jumlah sampel yang akan diambil dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Dari perhitungan, berdasarkan hasil yang sudah kami cari, maka diperoleh hasil sebanyak 96,8122 sampel. Kemudian dibulatkan menjadi 97 sampel atau responden. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas produk atau X. Selanjutnya, variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan atau Y. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama ada kualitas produk menunjukkan peningkatan nilai selama proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses tersebut. Yang kedua ada kepuasan pelanggan adalah keukuran sejauh mana pelanggan puas dengan produk atau layanan yang mereka terima dan memenuhi harapan pelanggan. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan materi 3.5 metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu UMKM mie bakar bude. Yang kedua ada wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik. Yang ketiga ada kuesioner, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis secara lengkap mengenai masalah yang akan dibahas kepada responden. Selanjutnya, 3.6 uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uji validitas. Dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, disebut valid jika pertanyaan mampu menguraikan hal yang akan dibahas atau hal yang akan diukur dari sebuah kuesioner. Apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu bernilai lebih besar dari 0,05, maka indikator dinyatakan valid. Yang kedua ada uji reliabilitas. Dilakukan untuk menguji instrumen yang reliable, dikatakan reliable apabila digunakan berulang kali untuk mengukur proyek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Suatu instrumen dikatakan reliable jika menunjukkan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi hasil uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Pada tabel terdapat dua indikator yaitu kualitas produk atau X dan kepuasan pelanggan atau Y. Berdasarkan tabel di atas, karena semua indikator nilai koefisien korelasi berada di atas 0,30, maka dapat dikatakan valid. Dan nilai koefisien alpha Cronbach berada di atas 0,60, sehingga semua instrumen tersebut dikatakan valid dan reliable, sehingga data penelitian dapat diteruskan atau dilanjutkan.
Selanjutnya, 3.7 teknik analisis data dibagi menjadi dua analisis. Yang pertama ada analisis kuantitatif, yaitu digunakan untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah penarikan data primer pada data variabel kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, analisis data dan pembahasan. 4.1 Deskripsi data. Karakteristik deskripsi tanggapan merupakan studi pada pelanggan mie bakar Bukdi yang digunakan untuk memahami identitas mereka sebagai responden dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kualitas produk yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga memungkinkan para pelanggan untuk memberikan persepsi umum tentang dampak kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. 4.2 Uji asumsi klasik. Poin A. Uji multikolinearitas. Dalam penelitian ini, tidak terdapat variabel bebas yang memiliki toleransi kurang dari 0,10 dan juga tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dari model regresi bebas dari gejala multikolinearitas. Poin B. Uji heteroskedasititas. Dalam penelitian ini, masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu absolute error. Jadi, penelitian ini bebas dari gejala heteroskedasititas. Poin C. Uji normalitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pola pelayanan normal, sebab memperlihatkan grafik yang mengikuti sebaran kurva normal, yang ditunjukkan dengan kurva yang berbentuk lonceng menghadap ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas. 4.3 Analisis regresi linear berganda. Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 0,399 plus 0,443X. Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sama dengan 0,399. Yang kedua, kualitas produk atau X sama dengan 0,443. 4.4 Uji signifikan simultan atau uji statistik F. Diketahui F hitung sebesar 281,812 lebih dari F tabel sebesar 3,093 dengan nilai signifikansi F adalah 0,000 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel kualitas produk atau X secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada UMKM mie bakar Bukdi. 4.5 Uji signifikansi parsial atau uji statistik T. Penentuan T hitung berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS. Diketahui nilai T hitung sebesar 4,527. Jadi, T hitung sebesar 4,527 lebih dari T tabel sebesar 1,66123 dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Koefisien regresi berganda sebesar 0,443 menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas produk maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan pada UMKM mie bakar Bukdi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda yang didapatkan adalah Y sama dengan 0,399 plus 0,443X. Berdasarkan uji F secara simultan, diketahui F hitung sebesar 281,812 lebih dari F tabel sebesar 3,093 dengan nilai signifikansi F adalah 0,000 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak. Hal ini berarti variabel kualitas produk atau X secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada mie bakar Bukdi. Yang kedua,
Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen diperoleh bahwa T hitung sebesar 4,527 lebih dari T tabel sebesar 1,66123 dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Koefisien regresi linear berganda sebesar 0,443 menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas produk maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan pada UMKM mie bakar Bude. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, simpulan yang dapat kami sampaikan yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada mie bakar Bude, maka diperoleh simpulan hasil penelitian antara lain yaitu kualitas produk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada mie bakar Bude. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, diharapkan pihak UMKM untuk mengembangkan cita rasa makanan yang disajikan dengan cara melakukan pelatihan kepada staf dapur dan selalu memantau selera makanan yang diminati oleh konsumen. Memberikan pelatihan memasak khusus kepada staf dapur serta lebih memerhatikan bumbu-bumbu masakan yang digunakan agar aroma dari makanan yang disajikan lebih menggugah selera konsumen. Yang kedua, diharapkan pihak perusahaan untuk menambah variasi menu baru serta inovatif dengan meningkatkan kualitas rasa agar rasa makanan tidak berubah-ubah dan lebih autentik sehingga makanan dapat selalu diingat oleh konsumen. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, kami akan melanjutkan sesi tanya jawab dengan kelompok 8. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Finarisma Dewi dengan NPM 3 dari belakang 046 dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana UMKM mie bakar Bude menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepuasan pelanggan terutama terkait dengan konsistensi kualitas produk selama proses pengiriman jarak jauh melalui platform GoFood. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nima Deulan Pratiwi dengan NPM 3 angka di belakang 008. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Risma Dewi. Dalam menghadapi tantangan mempertahankan kepuasan pelanggan terkait konsistensi kualitas produk selama pengiriman jarak jauh melalui GoFood, UMKM mie bakar Bude menerapkan berbagai sistem atau berbagai strategi seperti metode pengemasan yang menggunakan wadah yang kokoh dan kedap udara untuk menjaga panas dan aroma mie, mencegah kemasan bocor, menggunakan bahan kemasan yang aman dan mengikuti standar higienis yang berlaku, serta kualitas bahan baku yang dipilih dengan teliti. Selain itu, UMKM mie bakar Bude juga menjalin kerjasama dengan mitra pengiriman yang terpercaya dan memantau proses pengiriman secara rutin untuk memastikan produk tetap dalam kondisi optimal saat sampai di tangan pelanggan. Dengan pendekatan ini, UMKM mie bakar Bude berusaha untuk terus meminimalisir risiko terjadinya ketidakpuasan pelanggan dan menjaga reputasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Nikadek Febi Pratnyawati dengan NPM 3 di belakang 067 dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, selain kualitas produk, faktor apa saja yang digunakan atau berpengaruh pada UMKM mie bakar Bude dalam mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap suatu produk yang diperjualbelikan? Sekian, terima kasih. Baik, saya Made Wahyuna Nabiguna, NPM 011 akan menjawab pertanyaan dari Febi. Selain kualitas produk, faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam mengevaluasi suatu produk yang dijual oleh UMKM mie bakar Bude adalah kualitas pelayanan, faktor emosional, harga, dan kenyamanan. Kualitas pelayanan memainkan peran penting dalam kepuasan pelanggan, di mana pelayanan yang baik, yang memenuhi atau melebihi harapan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Faktor emosional seperti kebanggaan dan kekaguman juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan. Selain itu, harga produk relatif terhadap kualitasnya, serta kemudahan untuk mendapatkan produk tanpa biaya atau waktu tambahan merupakan faktor yang penting mempengaruhi kepuasan pelanggan. Baik, sekian, terima kasih. Memperkenalkan, nama saya Negusti Agung Istri Utamarani, NPM 061. Saya dari kelompok 8, izin saya bertanya kelompok 4. Pertanyaannya,
hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan UMKM mie bakar Bude? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriela Putu Maria Audina dengan NPM 019. Saya akan menjawab hal yang mungkin dapat kami lakukan dalam meningkatkan penjualan pada usaha UMKM mie bakar Bude, yaitu yang pertama, memastikan kualitas mie bakar tetap konsisten agar nantinya dapat terus memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, melakukan inovasi menu yang beragam agar menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, melakukan promosi atau diskon agar menarik minat konsumen untuk datang kembali. Yang keempat, melakukan penjualan dengan media sosial agar usaha mie bakar semakin dikenal di berbagai kalangan. Yang kelima, melakukan pelayanan yang baik kepada setiap konsumen serta tetap menanyakan kritik saran dari konsumen untuk membangun usaha mie bakar semakin maju. Terima kasih. Saya IKD Giri Sastra Winarta NPM 065 dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan rasa empati kepada konsumen yang mengajukan komplain karena ketidakpuasan terhadap kualitas rasa mie bakar Bude? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Atif Prihanala dengan NPM 202132121055. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari IKD Giri Sastra Winarta dengan pertanyaan, bagaimana cara menunjukkan rasa empati kepada konsumen yang mengajukan komplain karena ketidakpuasan terhadap kualitas rasa mie bakar Bude? Jawabannya, dengan cara mendengarkan keluhan konsumen dengan seksama, lalu pahami kenapa mereka merasa tidak puas dengan kualitas produk kita, dan juga tentunya meminta maaf atas pengalaman yang kurang memuaskan yang dialami oleh konsumen. Setelah itu, memberikan tindakan konkret seperti penggantian produk atau kompensasi yang sesuai, dan tentu saja kedepannya akan meningkatkan kualitas rasa mie bakar Bude. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadek Kimi Raikonen Asyana Putri dengan NPM 3 dari belakang 056. Di sini saya dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada UMKM mie bakar Bude. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktapioni dengan NPM 059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikadek Kimi Raikonen Asyana Putri. Melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada UMKM mie bakar Bude dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian, UMKM mie bakar Bude dapat mengambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak, kami meminta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.